Oke. Hari ini saya mau ambil tema yang sangat luar biasa dalam pribadi kita. Mari kita buka Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8. Kita baca bareng-bareng. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Oke. Tema sore ini, malam ini kita mau belajar waktu Tuhan bukan waktu kita atau waktu manusia. Kenapa tema saya hari ini waktu Tuhan bukan waktu manusia? Karena banyak anak-anak muda, banyak pelayan-pelayan Tuhan tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti waktu Tuhan. Ngertinya cuma waktu manusia, ada waktu yang terbaik. Sebenarnya waktu Tuhan itu ada waktu yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Kenapa tema hari ini waktu Tuhan bukan waktu manusia? Karena kita mau belajar bahwa waktu Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Ketika kita banyak masalah, ketika kita banyak problem, ketika kita sakit penyakit, kita datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan tahu proses demi proses bahwa kegagalan itu bukan untuk kita. Kegagalan bukan untuk kita seselin atau nyeselin, tapi bukan itu. Kegagalan kita untuk supaya kita berhasil. Amin. Karena waktu Tuhan ditunjukkan waktu yang terbaik. Amin. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Ini ada menceritakan bahwa jalan Tuhan itu jalan yang terbaik. Kalau rancangan Tuhan itu rancangan terbaik. Kalau rancangan kita bisa gagal, tapi rancangan Tuhan rancangan yang terbaik. Amin. Nah, kita sering memiliki rencana pada waktu sendiri. Kapan harus berhasil dan kapan harus menikah. Kapan harus sembuh. Kapan harus berdoa dan harus dijawab. Namun Tuhan punya waktu yang berbeda. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Dia tahu kapan saatnya yang paling tepat untuk menjawab doa kita. Seringkali di dalam kehidupan kita, waktu kita sakit, waktu kita pengen cepat nikah, waktu kita mau banyak problem, pengennya cepat, instan. Tapi Tuhan tidak mau itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan memiliki waktu yang terbaik. Proses demi proses supaya kita didewasakan. Amin. Karena kenapa? Tuhan tidak pernah terlambat menepati janjinya. Tuhan akan tepat pada waktunya. Amin. Karena sebab rancanganmu bukan rancanganmu. Karena rancangan Tuhan itu rancangan terbaik. Kalau rancangan kita bisa gagal, jalan kita bisa gagal, tapi jalan Tuhan jalan yang terbaik. Amin. Kenapa tema ini saya mau bilang waktu Tuhan bukan waktu manusia? Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu kita untuk bisa gagal, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, dia tahu kapan paling tepat untuk menjawab doa kita. Dia tahu kapan. Amin. Tuhan tahu menjawab doa kita kapan. Tapi kita siap melewati proses. Amin. Dari kegagalan kita, dari masalah yang terjadi, sakit penyakit kita, Tuhan sudah bisa tahu. Amin. Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan bisa menjawab doa kita pada waktu yang tepat. Amin. Kalau rencana kita bisa gagal, sakit penyakit kita bisa gagal. Amin. Prosesnya kenapa? Waktu Tuhan, kalau kita sakit, kita ke rumah sakit. Amin. Di situ ada dokter. Di situ ada suster yang menjaga. Amin. Ketika kita ke rumah sakit, itu pasti bakal sembuh. Kenapa? Karena itu jalan untuk kita sembuh. Amin. Nah, kalau banyak masalah yang terjadi, saat kita melewati masalah yang terjadi dengan waktu Tuhan, dengan doa, pujian, penyembahan, itulah waktu yang tepat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tuhan menjawab doa kita pada tepat waktunya. Tapi kita tidak tahu kapan Tuhan jawabnya. Karena proses. Amin. Dari proses ini kita belajar bahwa waktu Tuhan ada yang terbaik. Amin. Bukan waktu manusia. Waktu manusia bisa gagal. Tapi waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Ketika Tuhan menunda sesuatu, itu bukan karena ia tidak mendengar. Nah, ketika Tuhan menunda sesuatu, Tuhan itu tidak mendengar, bukan nggak mendengar, tapi Tuhan tunggu waktu yang tepat. Kalau kita jawab langsung, dia pasti akan sombong. Tapi kalau Tuhan menunggu waktu yang tepat, dia bakal rendah hati. Amin. Dia akan menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan. Amin. Tetapi karena ia
sedang mempersiapkan hati dan situasi kita agar sedang mempersiapkan hati. Tapi karena ia sedang mempersiapkan hati kita dan situasi kita agar berkat tidak menghancur kita. Nah, dia akan mempersiapkan berkat. Amin. Situasi yang tepat dan tidak akan menghancurkan hidup kita. Amin. Situasi apapun yang Tuhan kasih di dalam kita, kalau itu udah rencana Tuhan, misalnya jodoh itu udah dari Tuhan, itu pasti tepat pada waktunya ditemukan. Amin. Tepat pada waktunya. Tuhan ingin kita siap menerima apa yang telah dirancanakan. Artinya Tuhan mau kita siap menerima apa yang Tuhan inginkan. Karena kenapa kita sering gagal dalam kehidupan? Karena belum waktunya Tuhan. Kalau udah waktunya Tuhan, Dia tidak bisa menggagalkan. Amin. Karena Tuhan yang memiliki kehidupan. Karena Tuhan yang memiliki rencana. Amin. Menunggu waktu Tuhan bukan hal mudah, tetapi disitulah iman kita diuji. Ditulis di situ garis. Di situ iman kita diuji. Nah, kalau waktu Tuhan iman kita diuji dari masalah yang terjadi, sakit penyakit, amin, masalah yang terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan, terobosan terjadi, mujizat terjadi, amin. Tinggal waktunya Tuhan. Kalau waktu manusia bisa digagalkan, tapi waktu Tuhan dipersiapkan dengan matang-matang. Amin. Nah, apa yang kita percayakan walau belum melihat hasilnya? Apa yang kita percayakan walaupun belum melihat hasilnya? Walaupun kita belum melihat hasilnya, tapi kalau Tuhan punya rencana yang terbaik, itu tepat pada waktunya, Dia tidak bisa menggagalkan kita. Amin. Karena udah tepat pada waktunya. Cuman apa yang harus kita jawab? Apa yang kita harus jawab? Apa yang kita tetap setia walaupun dijawab? Belum dijawab. Kita harus setia walaupun belum dijawab sama Tuhan. Karena rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita. Apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Mendengar. Tadi sudah saya bilang mendengar. Tapi waktu Tuhan yang terbaik. Bukan rencana manusia. Amin. Rencana manusia bisa menggagalkan. Misalnya kita mau pergi ke mana, tapi Tuhan tidak mengizinkan, sama aja gagal. Tapi kalau Tuhan mengizinkan tepat pada waktunya, Tuhan pasti membuka jalan. Amin. Seringkali kita berencana mau kemana, pergi kemana. Tapi kata Tuhan, diam saja nak. Diam saja nak. Tapi kalau kita mendengar suara Tuhan sampai bisa pada waktunya, Dia akan mengasih jalan keluar. Amin. Dia akan membuka pintu. Dia akan membuka jalan. Ketika kalian sakit, ketika banyak masalah, minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan berdoa. Walaupun belum dijawab, tetap setia. Tetap mengandalkan Tuhan. Maka waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, perenungan buat kita. Apakah aku sabar menanti waktu Tuhan atau masih memaksa kehendakku sendiri? Nah, kalau kita masih menanti waktunya Tuhan dengan sabar, kita pasti menjawab dengan sukacita. Tapi kalau kita memaksa kehendak kita sendiri, kita merasa gagal. Kenapa? Karena kita kesendirian kita tidak libatkan Tuhan, sama aja kita mengalami sebuah kecapean rohani. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap bersama dengan Tuhan, tepat pada waktunya, waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Apakah Tuhan sedang ajarkan kepadaku dalam masa penantian? Nah, di dalam masa penantian itu Tuhan mengajarkan kita bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Proses adalah sebagai ganti supaya kita sabar, tekun, dan setia untuk menghadapi masalah, sakit, penyakit kita. Tepat pada waktunya Tuhan menjawab doa kita. Amin. Bagaimana aku bisa tetap setia dan beriman selama menunggu janji Tuhan digenapi? Bagaimana caranya aku tetap setia? Yang pertama, hidup mengandalkan Tuhan. Yang kedua, hidup berharap dengan Tuhan. Yang ketiga, lewati proses Tuhan. Dan keempat, peka terhadap suara Tuhan. Amin. Itu bagaimana caranya aku bisa tetap setia dan beriman selama menunggu janji Tuhan digenapi? Yang pertama, kita harus peka terhadap suara Tuhan. Yang kedua, peka terhadap suara Tuhan. Yang kedua, kita tahu apa yang kita butuhkan. Proses itu karena Tuhan mencintai kita. Yang ketiga, hidup mengandalkan Tuhan. Yang keempat, hidup berjalan menurut firman Tuhan. Amin. Intinya tuh teman-teman, waktu Tuhan bukan waktu manusia. Kalau waktu Tuhan tepat pada waktunya.
Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Sebab rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Tapi rancangan kita adalah rancangan yang kegagalan. Tapi rancangan Tuhan adalah penuh dengan damai sejahtera. Amin. Jalan Tuhan itu, contoh kita mau pergi. Tapi Tuhan tidak menunjukkan untuk jalan. Dia suruh diam, tapi kita tetap jalan. Itu jalan bukan jalan kita. Sama aja kegagalan. Tapi kalau udah jalan Tuhan, proses demi proses, lewat demi lewat, kita jalani, kita lalui, dah tepat pada waktunya kalian akan mendapatkannya. Amin. Karena gini, jalan Tuhan itu yang terbaik. Kalau jalan manusia bisa mengalami sebuah kegagalan. Kenapa saya bilang bisa kegagalan? Karena itu masih manusiawi. Tapi kalau sudah direncanakan Tuhan, tepat pada waktunya, tepat kalian mendapatkan jodoh, tepat kalian mendapatkan pekerjaan, tepat mendapatkan apapun yang kalian milik, mau, tepat Tuhan akan jawab. Amin. Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Karena beberapa hari ini kita bicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan itu yang terbaik. Kalau janji manusia bisa mengecewakan kita. Tapi kalau janji Tuhan itu yang terbaik. Rencana Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu manusia bisa menggagalkan. Tapi waktu Tuhan tepat pada waktunya. Siapapun yang menggagalkan tidak bisa. Karena tepat pada waktunya itu akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Ada seseorang, gini teman-teman. Ada seseorang mau menikah. Namanya Santi dan Rudi dan Santi tidak direstui sama mertuanya. Tidak direstui calon mertuanya. Kenapa? Karena satu, contoh aja. Satu, itu konflik. Oke, ada masalah. Tiba-tiba Tuhan menjawab dengan tepat pada waktunya. Orang tuanya direstui. Amin. Kenapa? Karena waktu Tuhan adalah jalan lurus. Kalau jalan manusia bisa belok. Tapi jalan Tuhan itu jalan lurus. Jadi, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan suara Tuhan. Peka terhadap suara Tuhan. Maka pada waktunya kalian akan tepat pada waktunya mendapatkan jawaban yang terbaik. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan. Berkati komunitas host blessing ministry Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, jadi berkat Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.